Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Fitri. Saya sudah membuat sebuah simulasi VLAN untuk di 10 ruangan. Tampilannya seperti ini. Untuk langkah awalnya, bisa menambahkan satu PC, satu access point, satu server untuk di satu ruangan. Lalu menambahkannya lagi untuk di ruangan yang lainnya sampai 10 ruangan. Setelah itu, kita coba sambungkan antara PC dengan access point sebagai penghubung yang menggunakan wireless. Dengan mengklik access point-nya, lalu ini display name-nya bisa diubah sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan AP Lab 1 untuk di Lab 1 dan Lab 2 serta yang lainnya. Lalu di port 1 ini, SSID yang tadinya default, kita ubah menjadi AP Lab 1 agar memudahkan pada saat penambahan SSID yang ada di PC juga. Untuk menambahkan sebuah wireless di PC dengan di physical, kita mematikan dulu komputernya. Setelah itu ganti yang asalnya ini merupakan port untuk jaringan LAN, kita ubah menjadi wireless yang ini. Lalu setelah menambahkan wireless ini, jangan lupa komputernya dinyalakan kembali. Setelah itu kita mengkonfigurasi wirelessnya di sini. Nah, SSID ini menggunakan SSID yang akan kita hubungkan. Misalkan komputer ini akan disambungkan dengan access point yang ini, SSID-nya harus menggunakan yang tadi, yaitu AP Lab 1. Lalu setelah menghubungkan PC dengan access point menggunakan wireless, tambahkan switch, lalu gunakan kabel strike untuk menyambungkan access point ini dengan switch. Begitupun yang lainnya. Nah, di sini sudah ada port-portnya. Seperti port 1 sampai 2 untuk lab 1 untuk yang ini, dan seterusnya sampai port 20 di lab 10. Kalau misalkan di satu lab tersebut ada 4 PC, otomatis port yang digunakan itu akan 4 atau 5 PC. Jadi kalau misalkan port di switch ini sudah habis, bisa menambahkan switch-nya lagi menjadi 2 ataupun sesuai kebutuhan. Setelah itu, kita akan menambahkan IP address dan gateway di setiap server ini. Misalkan di server 1 ini, kita tambahkan IP address, yaitu di desktop, IP configuration, lalu IP address-nya diubah menjadi 192.168.1.1 dan default gateway-nya seperti yang ada di sini. Setelah itu, untuk mengaktifkan konfigurasi DHCP komputer yang ada di lab tersebut, di server ini kita harus mengkonfigurasi lagi di service-nya, lalu DHCP ini di-on-kan terlebih dahulu. Lalu default gateway-nya diubah menjadi yang tadi seperti ini. Lalu di sini saya memulai IP address itu dari 1 dan maksimum number users-nya 2, karena saya menggunakan satu komputer, jadi di sini saya menggunakan 2 ataupun 1 juga bisa, sesuai yang ada di lab ini. Kalau misalkan 4, berarti usernya juga harus lebih dari sama dengan 4. Lalu setelah itu klik save ini, dan nanti akan muncul seperti ini. Lalu untuk mengkonfigurasi DHCP tersebut di komputer, bisa dengan mengklik komputer ini ke desktop, lalu IP configuration, dan ini yang asalnya di static dipindahkan ke DHCP. Nantinya PC ini akan merequest IP address pada server. Jika sukses, server tersebut akan mengirimkan atau memberi IP address pada PC ini. Karena tadi saya memulai dari 1, dan server ini sudah menggunakan IP yang 1.1, jadi di PC ini
langsung melanjutkannya yaitu ke 1.2. Untuk default gateway-nya itu sama dengan yang di server. Lalu setelah itu kita konfigurasi switch dengan mengklik ini, lalu di CLI-nya. Nah, setelah muncul switch seperti ini, kita dapat memasukkan kode seperti ini. Switch enable, bisa diketikkan seperti ini. Lalu enter. Setelah itu masukkan VLAN database, VLAN 100 name. Ini adalah ID virtual LAN yang akan kita gunakan untuk di lab 1 dan di lab 2 menggunakan ID 200 dan seterusnya. Setelah itu bisa di-exit, lalu ditampilkan VLAN-nya. Tampilkan seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kode tadi untuk mengaktifkan status ini. Sementara untuk port yang ini, kita gunakan lagi kode selanjutnya, yaitu memasukkan port pada VLAN seperti ini. Kita bisa keluar dulu dari ininya. Seperti ini. Lalu setelah muncul switch seperti ini, kita masukkan lagi enable, configure terminal. Setelah itu interface FA01, ini untuk port 01. Nah, port 01 ini kan adanya di lab 1 tadi. Di lab 1 tersebut, saya menggunakan port 1 dan port 2 untuk di VLAN ID yang 100. Dan untuk port-port yang lain juga sama seperti itu. Di setiap lab menggunakan 2 port. Nah, setelah selesai, sampai dengan port 20 yaitu VLAN 1000, keluarkan dari configuration-nya, lalu tampilkan lagi seperti ini. Nah, nanti yang akan muncul adalah port seperti ini. Kalau sudah benar, berarti kode yang tadi dimasukkan itu sudah benar. Nah, untuk penambahan jaringan, kita bisa menggunakan router ini. Karena yang lainnya IP-nya 192 semua, kecuali lab 10 ini saya menggunakan IP 172.16.10.1. Jadi kita memerlukan router ini untuk mempermudah pengiriman data antar server, walaupun IP address-nya itu berbeda. Ini 172, gateway-nya juga 172.16.10.254. Lalu setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel stripe antara router dengan switch ini. Setelah itu kita konfigurasi routernya. Kita enter. Nah, setelah masuk ke router ini, masukkan seperti ini, router enable, lalu configure terminal, enter, lalu masuk ke interface FA0/0.100. Ini merupakan port pada VLAN 100, lalu encapsulation .1 key 100, lalu masukkan IP address yang di server 1 tadi, lalu ini dimasukkan subnet max-nya. Setelah itu di exit dan seterusnya, ini 34 sampai 10 ini. Lalu setelah itu dikeluarkan sampai di router config, masukkan interface port 0/0, lalu ketikkan no shutdown. Lalu selanjutnya konfigurasi untuk menghubungkan router ini dengan switch, yaitu klik switch-nya dan masukkan kode seperti ini, enable, lalu configure terminal, interface FA0/24. Ini merupakan port yang tadi digunakan untuk router ini. Lalu switch port mode terang. Lalu kita uji coba koneksi antara server dengan PC, ataupun antara PC dengan server, atau antara server satu dengan server yang lain. Kita menggunakan PDU.
misalkan mengirimkan dari PC ke server 1 ini. Nah, statusnya sudah sukses, artinya koneksi jaringan antara PC ini dengan server yaitu sudah berhasil. Lalu kita coba antara server 9 dengan server yang 10 ini, karena tadi beda IP-nya kan. Nah, seperti ini. Mungkin sekian simulasi jaringan VLAN ini untuk 10 ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.